Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Sugiyarti dengan NIM 2318275. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan responsi deep learning tentang implementasi transformer untuk koreksi tata bahasa. Langsung saja, kode program yang pertama, ini adalah kode program untuk import library yang dibutuhkan untuk pengolahan data, pembagian dataset, serta membangun model deep learning. Bisa dilihat bahwa output yang dihasilkan dan TensorFlow yang digunakan adalah TensorFlow version 2.20.0. Selanjutnya, kode program selanjutnya adalah untuk mengatur random seed. Di sini diatur sebagai random seed-nya 42, yaitu kenapa? Karena ketika program dijalankan, hasilnya maka akan tetap konsisten. Lanjut ke kode program berikutnya, ini setup awal dan pemrosesan data. Ini digunakan untuk load dataset JFLEG dari Hugging Face yang berisi kalimat salah beserta hasil koreksinya. Outputnya menunjukkan bahwa dataset berhasil dimuat. Lanjut, kode program berikutnya adalah print dataset. Nah, ini digunakan untuk mengetahui informasi dataset. Bisa dilihat bahwasanya terdapat 755 data validation dan 748 data test. Lanjut, ini adalah kode program untuk menggabungkan dataset, data validation, dan data test. Bisa dilihat diperoleh bahwasanya total sampelnya adalah 1.503 sampel. Lanjut, kode program selanjutnya, ini kode program digunakan untuk membuat data frame yang berisi kolom input sebagai kalimat salah dan target sebagai kalimat hasil koreksi yang sudah benar. Bisa dilihat bahwasanya eh, outputnya ini untuk output inputnya adalah sebagai kalimat yang salah dan target adalah kalimat hasil koreksi. Lanjut ke kode kode program berikutnya, ini shuffle dataset digunakan untuk mengacak dataset. Bisa dilihat hasil menunjukkan bahwa urutan data sudah berubah menjadi acak. Lanjut ke kode program berikutnya, ini untuk membagi eh, dataset mulai dari data training, validation, dan testing yang masing-masing rasionya adalah 70%, 15%, dan 15%. Lanjut ke kode program berikutnya, tokenisasi dan padding. Ini untuk menambahkan token. Jadi, nanti akan ditambahkan token SOS di awal dan EOS di akhir di setiap kalimat target sebagai penanda awal dan akhir kalimat. Lanjut, print trend df target. Ini digunakan untuk menampilkan target sebelum ditambahkan token. Nah, hasilnya lanjut ke kode program berikutnya, target setelah ditokenisasi. Nah, pada sel ini itu menampilkan target untuk ditambahkan token khusus. Bisa dilihat bahwasanya di awal dan akhir kalimat terdapat SOS ataupun EOS. Lanjut ke tokenizer, ini kode program yang digunakan untuk mengubah setiap kata menjadi indeks angka. Bisa dilihat bahwasanya vocabulary size-nya atau kata yang unik itu sekitar 3.599 kata. Lanjut, ini kode program convert text to sequence. Ini digunakan untuk mengubah seluruh kalimat menjadi sequence angka agar dapat diproses oleh model. Lanjut ke kode program berikutnya. Ini determine maximum length digunakan untuk mencari panjang sequence maksimum acuan saat proses padding. Untuk outputnya bisa dilihat bahwasannya panjang maksimum encoder itu sekitar 80 dan decoder 79 token. Lanjut ke kode program berikutnya, ini padding. Nah, kenapa dilakukan padding? Yaitu agar seluruh sequence memiliki panjang yang sama sebelum digunakan pada proses pelatihan model. Lanjut ke kode program berikutnya. Ini adalah kode program TensorFlow dataset. Nah, ini digunakan untuk membuat TensorFlow dataset untuk mengubah data menjadi format TensorFlow dataset. Kemudian melakukan batching sebanyak 32 kali agar untuk mengacak data training dan menggunakan per batch agar proses pelatihan itu lebih sintetis dan efisien. Lanjut, untuk kode program berikutnya, ini cek dataset digunakan untuk mengecek bentuk datasetnya. Nah, ini nanti diceknya adalah ukuran data yang akan masuk ke model. Bisa dilihat bahwasanya encoder shape-nya adalah 3280 dan decoder shape-nya 3279. Lalu lanjut, ini positional encoding digunakan untuk perhitungan positional encoding. Nah, di sini terdapat fungsi untuk menghitung nilai sudut yang digunakan sebagai dasar pembentukan positional encoding. Lanjut ke kode program berikutnya.
Ini adalah kode program yang digunakan untuk membuat positional encoding. Lanjut, ini adalah import matplotlib, adalah library matplotlib yang digunakan untuk menampilkan visualisasi positional encoding. Lanjut ke kode program berikutnya, visualisasi positional encoding. Nah, di tahap ini tuh digunakan untuk menguji hasil positional encoding dengan menampilkan heat map. Nah, ini adalah heat map yang ditampilkan dengan ukuran posisional encodingnya adalah 1,50,128 yang artinya terdapat 50 posisi kata dengan 128 dimensi embedding. Heatmap memperlihatkan bahwa setiap posisi memiliki pola encoding yang berbeda sehingga model dapat membedakan urutan setiap kata. Lanjut ke kode program berikutnya adalah ini untuk visualisasi per dimensi. Nah, di sini kode programnya itu digunakan untuk memvisualisasikan beberapa dimensi positional encoding dalam bentuk grafik. Bisa dilihat grafiknya. Grafiknya menunjukkan pola gelombang sinus dan kosinus pada setiap dimensi. Setiap dimensi memiliki frekuensi yang berbeda sehingga menghasilkan representasi posisi kata yang unik. Lanjut, ini positional encoding layer. Nah, ini digunakan untuk membuat layer positional encoding yang nantinya tuh akan menambahkan informasi posisi ke embedding sebelum diproses oleh proses transformer. Lanjut ke kode program berikutnya. Ini adalah kode program yang digunakan untuk menguji layer positional encoding menggunakan contoh data embedding yang sudah ada. Nah, hasilnya menunjukkan ukuran embedding shape 25128 dengan output shape 25128. Lanjut, ini adalah kode program yang digunakan untuk membandingkan embedding. Nah, bisa terlihat nilai embedding berubah setelah ditambahkan positional encoding. Hal ini menunjukkan bahwa setiap kata tidak hanya memiliki informasi makna, tetapi juga informasi mengenai posisinya di dalam kalimat. Ini adalah embedding vector dan after positional encoding. Bisa dilihat di sini outputnya. Lanjut ke kode program berikutnya, ini adalah hyperparameter. Nah, Nah, ini digunakan untuk menentukan hyperparameter yang akan digunakan pada model transformer seperti jumlah layer, dimensi embedding, jumlah attention head, ukuran batch, panjang sequence, dimensi feed forward, dan dropout. Bisa dilihat di sini untuk deskripsinya. Selanjutnya, ini multi-head attention block. Nah, ini pada kode program yang pertama ini, pada multi-head attention block, ini digunakan untuk membuat dummy input. Nah, kenapa dummy input? Nah, ini tuh untuk menguji mekanisme multi-head attention sebelum diterapkan pada data sebenarnya. Hasilnya menunjukkan dummy inputnya memiliki ukuran 32, 10, 128. Lanjut ke kode program berikutnya, multi-head attention. Nah, ini tuh digunakan untuk membuat multi-head attention seperti membuat layer multi-head dengan 8 attention head. Lanjut, untuk kode program selanjutnya ini self-attention. Ini digunakan untuk menguji self-attention di mana query, key, dan value berasal dari input yang sama. Outputnya Output yang dihasilkan memiliki ukuran 32, 10, 128. Lanjut, ini return attention score. Ini digunakan untuk mengambil attention score. Nah, pada tahap ini tuh menampilkan nilai attention untuk melihat hubungan antar katanya. Nah, bisa dilihat output modelnya. Output modelnya sebentar. Oke. Bisa dilihat di sini output modelnya yaitu 32, 10, 128 dan 32, 8, 10, dan 10. Lanjut, kode program berikutnya, ini visualisasi attention map. Nah, attention map ini divisualisasikan dalam bentuk heat map. Nah, heat mapnya menunjukkan bahwa tingkat perhatian antar kata semakin terang warnanya, semakin besar perhatian model terhadap posisi kata tersebut. Lanjut, ini membuat padding mask. Nah, pada pada sel ini digunakan untuk membuat contoh padding mask untuk menandai token yang boleh dan tidak boleh diperhatikan oleh model. Nah, bisa dilihat ukurannya yaitu 155. Selanjutnya, kode program ini digunakan untuk menguji padding mask. Nah, outputnya yang dihasilkan adalah 15128. Selanjutnya, ini multi-head attention block. Nah, kode program ini digunakan untuk
membuat kelas multi-head attention layer agar layer multi-head attention dapat digunakan kembali pada arsitektur transformer. Selanjutnya, selanjutnya ini untuk menguji multi-head attention layer. Nah, hasilnya menunjukkan ukurannya yaitu 32, 10, 128 sehingga layer berhasil bekerja sesuai dengan yang diharapkan. Lanjut, ini digunakan untuk membuat feed forward network. Nah, pada tahap ini yaitu dua layer dance yang digunakan setelah proses multi-head attention pada encoder. Lanjut, kode program berikutnya, ini adalah kode program yang digunakan untuk menguji feed-forward network menggunakan data dummy. Bisa dilihat, outputnya memiliki ukuran 4, 10, 128, sehingga dimensi output tetap sama dengan dimensi model. Selanjutnya, em, kode program berikutnya, ini untuk membuat encoder layer. Nah, sel ini tuh digunakan untuk membangun satu encoder layer yang terdiri dari multi-head attention, feed-forward network, layer normalization, residual connection, dan dropout. Lanjut ke kode program berikutnya. Ini adalah kode program yang digunakan untuk menguji encoder layer. Nah, kode program ini menguji dengan menggunakan padding mask. Nah, hasilnya menunjukkan bahwa padding mask itu bernilai non karena tidak digunakan dan output encoder memiliki ukuran 2, 15, 128. Selanjutnya, ini adalah kode program test with mask, yang artinya ini kode program yang digunakan untuk menguji encoder layer dengan mask. Nah, bisa dilihat bahwasanya encoder layer padding mask berukuran 288. Siap encoder layer padding mask 288 dan 28128. Selanjutnya, ke bagian decoder layer. Nah, ini adalah kode program yang digunakan untuk membuat decoder layer. Selanjutnya, ini adalah kode program yang digunakan untuk menguji eh, decoder layer. Nah, lalu selanjutnya ini adalah kode program yang digunakan untuk implementasi decoder. Lalu selanjutnya untuk menguji, dan ini diatur untuk tes decodernya. Nah, lanjut ke create padding mesh. Nah, ini adalah kode program yang digunakan untuk membuat padding mesh untuk menandai token padding agar diabaikan oleh encoder. Lalu, ini adalah kode program yang digunakan untuk menguji padding mesh. Bisa dilihat, hasilnya menunjukkan token yang berisi 00 ditandai sebagai false, sedangkan token yang berisi kata ditandai true, sehingga hanya token valid yang hanya akan diproses. Lalu selanjutnya, ini adalah kode program yang digunakan untuk membuat look ahead mask. Nah, agar decoder tidak dapat melihat kata berikutnya saat proses prediksi. Lanjut, ini adalah kode program yang digunakan untuk tes look ahead atau menguji look ahead mask. Bisa dilihat hasilnya berupa matriks. Matriks segitiga bawah yang menunjukkan decoder hanya dapat memperhatikan kata sebelumnya dan kata saat ini. Lanjut, ini adalah kode program yang digunakan untuk membuat decoder self-attention mask untuk self-attention pada decoder dengan menggabungkan padding mask dan look ahead mask. Selanjutnya, ini adalah kode program yang digunakan untuk membuat cross attention mask agar decoder hanya memperhatikan token encoder yang valid. Selanjutnya, ini adalah kode program yang digunakan untuk menggabungkan seluruh masknya sehingga siap digunakan pada proses encoder dan decoder. Lanjut, kode program berikutnya. Ini adalah kode program yang digunakan untuk membangun model transformernya. Nah, secara utuh, yang terdiri dari encoder, decoder, proses pembuatan mask, dan layer output untuk menghasilkan hasil prediksi. Lanjut, ini adalah kode program inisialisasi transformer. Kode program ini digunakan untuk menginisiasi model transformer menggunakan hyperparameter yang telah ditentukan. Selanjutnya, ini untuk menguji transformer.
menggunakan contoh data. Nah, bisa dilihat padding mask berhasil dibuat dengan ukuran 255, sedangkan output akhir transfer memiliki ukuran 23 12.000. Artinya model menghasilkan prediksi untuk 3 token dengan probabilitas 12.000 kosakata. Selanjutnya, ini adalah kode program yang digunakan untuk mengambil hasil prediksi menggunakan fungsi argmax. Argmax. Nah, hasilnya berupa indeks token yang diprediksi oleh model. Nah, indeks ini nantinya itu akan dikonversi kembali menjadi kata sehingga membentuk kalimat hasil koreksi. Nah, em, pada responsi ini eh, saya pada responsi ini saya menggunakan 5 percobaan. Ini adalah percobaan pertama dengan mengganti hyperparameter serta mengganti optimizernya menjadi Adam W. Lalu percobaan yang kedua, percobaan kedua ini saya juga mengganti hyperparameter percobaannya disesuaikan. Lalu untuk optimizernya saya menggunakan Adam W juga. Selanjutnya ke percobaan yang ketiga. Nah, ini mengubah hyperparameter juga, tetapi untuk optimizernya ini tetap Adam. Lalu selanjutnya percobaan yang keempat, ini mengubah hyperparameter juga, tetapi untuk optimizernya adalah Adam W. Selanjutnya, percobaan kelima ini juga mengubah hyperparameter dengan optimizernya Adam. Oke, ini untuk analisis hasil akhirnya agar terlihat saya membuat tabel perbandingan untuk percobaan 1 sampai dengan 5. Nah, untuk percobaan 1 sampai dengan 5, layernya itu sama saja dengan 2 layer. Untuk demodelnya, untuk percobaan 1 itu 256, percobaan 2 itu 128, percobaan 3 256, percobaan 4 128, dan percobaan 5 128. Lalu untuk konfigurasi utama DFF-nya, percobaan 1 itu 512, kedua 512, ketiga 512, keempat 1024, dan kelima 512. Lalu untuk optimizernya, percobaan 1, 2 itu menggunakan Adam W, ketiga menggunakan Adam, keempat menggunakan Adam W, dan kelima menggunakan Adam. Lalu untuk epochnya itu, untuk percobaan 1, 2 itu menggunakan 20 epoch, percobaan 3 menggunakan 25 epoch, percobaan 4 juga 25 epoch, percobaan 5 menggunakan 30 epoch. Lalu ini untuk hasil tes loss dan tes akurasinya bisa dilihat di sini. Untuk hasil terbaik itu menunjukkan di percobaan 3 dengan tes loss 4,6 dan tes akurasinya itu 34,95%. Serta untuk hasil yang paling buruknya yaitu ada di percobaan kedua dengan tes loss-nya itu 5,5, dengan tes akurasinya itu 19,90%. Nah, ini untuk kesimpulan perbandingannya. Percobaan 3 memberikan skor evaluasi terbaik pada data tes akurasi 34,95%, tes loss 4,6, kombinasi demodel 256, kapasitas representasi lebih besar, arsitektur dangkal 2 layer, dan pelatihan 25 epoch terbukti paling cocok untuk data set JFLEG yang berukuran kecil sekitar 1052 data latih. Kesimpulan yang kedua, memperbesar demodel 128 menjadi 256 adalah perubahan paling berdampak terlihat dari percobaan 1 dan 3 yang jauh mengguli konfigurasi demodel 128. Percobaan 4 dan 5 pada jumlah epoch sebanding. Lalu, untuk perbandingan ketiga, menambah kedalaman 2 menjadi 4 layer justru menurunkan performa drastis. Percobaan 2, tes akurasi hanya 19,90%. Model yang lebih dalam lebih sulit dioptimasi. Akurasi trainingnya stagnan di kisaran 9-10% hingga epoch ke-8, dan dalam 20 epoch belum sempat konvergen. Pada data kecil, kedalaman menambah kesulitan optimasi tanpa keuntungan. Selanjutnya,
untuk perbandingan keempat, memperbesar DFF 512 ke 1024 hanya memberikan perbaikan kecil. Percobaan 4 25,13% versus percobaan 5 baseline sejenis 26,92%. Dengan EPO lebih banyak, kapasitas FFN bukan bottleneck utama, dimensi embedding lebih menentukan. Lalu selanjutnya, untuk percobaan kelima, menambah EPO dari 20 ke 25 lalu ke 30 membantu selama model belum konvergen tetapi tidak dapat menggantikan kekurangan kapasitas model. Percobaan 5, 30 EPO dan model 128 tetap kalah dari percobaan 1, 20 EPO dan modelnya 256. Nah, inferensi greedy pada kalimat uji Go to School Everyday menghasilkan output yang makin panjang dan terstruktur seiring naiknya akurasi percobaan 1 it, percobaan 3 it is to make a lot. Namun, belum ada yang menghasilkan koreksi yang benar. Ini konsisten dengan tes akurasi per token yang masih di kisaran 20 sampai 35%. Lalu untuk informasi yang didapatkan adalah ini. Selanjutnya, umpan balik untuk keseluruhan praktikum hingga proses responsi. Secara keseluruhan, praktikum deep learning dari awal sampai responsi sudah berjalan dengan baik dan materinya tersusun runtut. Membangun transformer dari nol, mulai dari positional encoding, attention, encoder-decoder, sampai training loop, sangat membantu saat memahami cara kerja tiap komponen. Tidak sekadar memakai model jadi, format kode rumpang pada responsi cukup menantang. Tetapi justru bagian itulah yang membuat saya benar-benar paham konsepnya karena bagian yang dikosongkan adalah bagian inti seperti encoder layer, decoder layer, dan train step. Mungkin sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.